Farhan berdiri di bandara dengan kepala tegak dan senyum angkuh di wajahnya. Ia mengenakan pakaian ihram dari kain terbaik yang dibelinya di butik ternama, sementara koper-koper mewahnya diangkut oleh petugas bagasi. Pandangannya menyapu rombongan jemaah haji lainnya yang terlihat sederhana. Ia merasa berbeda, merasa lebih mulia karena kekayaannya. Mereka mungkin menabung seumur hidup untuk ke sini, sedangkan aku bisa datang kapan saja aku mau, gumamnya sambil menyunggingkan senyum sinis. Dalam hatinya, Farhan tidak sungguh-sungguh berniat mencari ridha Allah, melainkan ingin menunjukkan status sosialnya sebagai orang kaya yang mampu pergi haji di usia muda. Dalam perjalanan menuju Makkah, Farhan terus memamerkan kemewahannya. Ia memesan kelas bisnis di pesawat dan tidak ragu memamerkan jam tangan mahalnya pada jemaah di sekitarnya. Ia berbicara lantang tentang bisnisnya yang sukses, tentang rumah megah dan mobil-mobil mewah yang dimilikinya. Para jemaah lainnya hanya tersenyum sopan, namun dalam hati mereka merasa risih dengan kesombongannya. Sementara itu, seorang lelaki tua berjubah putih duduk di sudut pesawat, memperhatikan Farhan dengan tatapan dalam yang penuh arti, seakan mampu melihat isi hatinya yang gelap. Saat tiba di Makkah, Farhan merasa bangga saat disambut dengan fasilitas hotel bintang 5. Ia bahkan meremehkan jemaah lain yang menginap di hotel-hotel sederhana. Bahkan di tanah suci pun, perbedaan kelas itu nyata, ucapnya sambil tertawa pelan. Namun, di balik kemewahan dan kesombongannya, Farhan tak menyadari bahwa langkah pertamanya di tanah suci telah disambut oleh tatapan lelaki tua yang sama. Kali ini, tatapannya terasa lebih tajam, seolah memberi peringatan tak kasat mata. Tanpa sadar, Farhan menggigil sesaat, tetapi segera menepis perasaan aneh itu. Baginya, haji ini hanyalah panggung baru untuk menunjukkan betapa tingginya derajatnya di dunia. Farhan berdiri di depan Ka'bah dengan dada membusung, mengagumi kemegahan bangunan suci itu. Namun, dalam hatinya, ia tidak merasakan kehusyukan yang dirasakan jemaah lain. Baginya, ini hanyalah formalitas untuk menyempurnakan status sosialnya. Dengan langkah angkuh, ia mulai melakukan tawaf, menyusuri lautan manusia yang bergerak mengelilingi Ka'bah. Namun, semakin banyak putaran yang dilaluinya, kepalanya mulai terasa berat. Kakinya mendadak gemetar, dan tubuhnya terasa semakin berat seolah tertarik ke tanah. Pandangannya mulai kabur, sementara suara zikir di sekitarnya terdengar semakin jauh dan bergema aneh. Tiba-tiba, tubuh Farhan terasa sangat aneh. Kedua tangannya tak lagi bisa digerakkan seperti biasa. Tubuhnya membungkuk, dan kakinya terasa menebal. Ia berusaha berteriak meminta tolong, namun yang keluar hanyalah ringkikan nyaring yang menggema di pelataran Masjidil Haram. Ribuan jemaah di sekitarnya sontak terkejut. Mereka berlarian menjauh dengan wajah ketakutan. Sementara Farhan berdiri di tengah-tengah dalam wujud yang tak pernah ia bayangkan, seekor kuda. Bulu coklat gelap menutupi tubuhnya. Kakinya berubah menjadi 4 kaki kokoh, dan ekor panjang menjuntai di belakangnya. Ia panik, matanya liar mencari bantuan. Namun yang ia lihat hanyalah ekspresi ngeri dari orang-orang yang menunjuk ke arahnya sambil berteriak, "Kuda di tengah Masjidil Haram." Di tengah kekacauan itu, Farhan melihat sosok lelaki tua berjubah putih yang sebelumnya memperhatikannya di pesawat. Lelaki itu berdiri dengan tenang di pinggir kerumunan, menatapnya dengan tatapan tajam penuh makna. Bibir lelaki tua itu bergerak seolah mengucapkan sesuatu, namun suara zikir yang bergema membuat Farhan tak bisa mendengar jelas. Ketakutan dan kepanikan menguasai dirinya. Dalam wujud kuda, ia berlari keluar dari kerumunan, meninggalkan suara kehebohan yang menggema di seantero Masjidil Haram. Hatinya hancur dalam kehinaan yang tak pernah terbayangkan. Farhan berlari kencang dengan keempat kakinya yang kuat, melintasi halaman Masjidil Haram yang suci. Angin menerpa wajah kudanya, namun dalam pikirannya, ia masih merasa sebagai manusia. Ia menatap bayangan tubuhnya yang berlari di atas marmer putih, melihat sosok seekor kuda yang gagah namun diliputi kepanikan. Ini tidak mungkin, ini tidak nyata, pikirnya dengan panik. Ia mencoba berteriak, namun yang keluar hanyalah ringkikan keras yang membuat orang-orang di sekitarnya semakin ketakutan. Suara zikir dan doa para jemaah kini bercampur dengan jeritan ketakutan dan kegaduhan yang luar biasa. Tubuh kuda Farhan terus berlari tanpa arah,
dihantui rasa takut dan kebingungan. Ia menabrak beberapa orang yang berusaha menghindar, membuat mereka jatuh tersungkur. Air matanya mengalir, namun ia tak bisa mengusapnya. Dalam wujud kuda, ia merasa sangat hina dan tak berdaya. Apa dosa yang telah kulakukan hingga Allah menghukumku seperti ini? Pikirnya putus asa. Ia mencoba mengingat semua kesombongan dan keangkuhannya, semua pamer kekayaan, meremehkan orang lain, serta niatnya yang tidak tulus dalam menjalankan ibadah haji. Hatinya menjerit dalam penyesalan, namun mulutnya hanya bisa mengeluarkan ringkikan pilu yang menggema di pelataran suci. Di tengah kebingungan itu, Farhan kembali melihat sosok lelaki tua berjubah putih yang berdiri tenang di kejauhan. Tatapan tajam lelaki itu menembus jiwanya, seolah mengetahui seluruh keburukan hatinya. Perlahan, lelaki tua itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah Farhan dengan gerakan yang anggun namun penuh wibawa. Seketika tubuh kuda Farhan terasa lemas, kakinya bergetar hebat, dan ia tersungkur di atas marmer putih yang dingin. Dengan nafas terengah-engah, Farhan merasa seluruh kekuatannya lenyap, menyisakan kehinaan yang tak terlukiskan. Dari kejauhan, suara lelaki tua itu terdengar lembut namun tegas. Inilah bayaran kesombonganmu, wahai hamba yang lupa diri. Farhan terbaring lemah di atas marmer putih yang dingin. Napasnya terengah-engah dalam wujud kuda yang gagah namun penuh kehinaan. Air matanya jatuh tanpa henti, mengalir di sepanjang moncongnya. Ia merasa hancur, bukan hanya karena tubuhnya berubah menjadi binatang, tetapi juga karena kesadaran akan dosanya yang mulai menggerogoti hatinya. Bayangan kesombongan dan keangkuhannya berkelebat di benaknya, seperti potongan film yang memutar ulang semua perilaku buruknya. Ia melihat dirinya memandang rendah orang-orang miskin, memamerkan kekayaan, dan melaksanakan ibadah haji hanya untuk gengsi sosial. Tubuh kudanya menggigil, bukan karena dinginnya marmer, melainkan karena rasa malu yang menusuk jiwa. Orang-orang mulai mengerumuni Farhan dari kejauhan. Beberapa merekam dengan ponsel, sementara yang lain berbisik-bisik dalam ketakutan dan kekaguman. Bagaimana mungkin ada kuda di sini? Apakah ini tanda kebesaran Allah? Bisik mereka. Farhan ingin berteriak bahwa ia bukan kuda, bahwa ia adalah manusia yang terkutuk. Namun suara yang keluar hanyalah ringkikan panjang yang menyayat hati. Matanya liar mencari lelaki tua berjubah putih yang seakan menjadi kunci dari semua misteri ini. Namun, sosok itu menghilang begitu saja, seolah tertelan oleh kerumunan manusia. Hatinya hancur, ia merasa sendirian dalam kehinaan yang tak tertahankan. Tak ada yang mengenalnya, tak ada yang menolongnya, dan tak ada yang mengerti kesengsaraan batinnya. Dalam keputusasaan yang mendalam, Farhan akhirnya menyadari bahwa harta, kekuasaan, dan kesombongan yang selama ini ia banggakan tak lagi berarti. Ia hanya seekor kuda yang tergeletak tak berdaya di hadapan Ka'bah yang agung. Dengan seluruh kesadarannya yang tersisa, Farhan berusaha bersujud, namun tubuh kuda itu tak mampu melakukannya. Ia hanya bisa menundukkan kepala dengan air mata yang terus mengalir. Dari dalam hatinya, ia memohon ampun pada Allah, berharap ada keajaiban yang bisa mengembalikannya menjadi manusia. Ya Allah, ampuni hamba, ampuni kesombongan dan kelalaianku. Suara hatinya menggema dalam keheningan malam di pelataran suci. Sementara air matanya jatuh menyentuh lantai yang menyaksikan penyesalan terdalam seorang hamba yang terlupakan oleh kesombongan dunia. Malam mulai larut, dan pelataran Masjidil Haram semakin lengang. Farhan masih tergeletak dalam wujud kuda, tubuhnya lemas tanpa daya. Ia merasakan dinginnya marmer menembus bulu-bulu di tubuhnya, namun kehinaan di hatinya jauh lebih menusuk. Dalam keheningan malam, ia mendengar sayup-sayup suara zikir yang lembut dan khusyuk. Suara itu menggetarkan hatinya, menyadarkannya betapa jauhnya ia dari ketulusan ibadah. Selama ini, ia hanya mengejar pujian dan pengakuan manusia. Air matanya kembali mengalir, membasahi lantai suci yang menjadi saksi penyesalan terdalamnya. Ya Allah, kembalikan aku, berilah aku kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Doa itu terus mengalir dari hatinya, meski mulut kuda itu tak mampu melafalkannya. Di tengah isak tangis dalam diam, Farhan merasakan kelembutan yang menyelimuti tubuhnya. Angin malam bertiup perlahan, membawa aroma kesucian yang menenangkan jiwanya yang gundah. Namun,
Rasa takut masih menghantuinya. Bagaimana jika ia selamanya terjebak dalam wujud ini? Bagaimana jika tak seorang pun percaya bahwa ia adalah manusia yang dikutuk? Kepanikan itu terus menghantuinya, membuat tubuhnya menggigil hebat. Ia teringat keluarganya, teringat wajah ibunya yang selalu berdoa untuk kebaikannya. Hatinya remuk ketika menyadari betapa ia mengecewakan semua orang yang mencintainya. Ia menjerit dalam hati, menyesali setiap kesombongan dan keangkuhan yang pernah ia banggakan. Saat ketakutan dan kesedihan itu mencapai puncaknya, tiba-tiba Farhan merasakan belayan lembut di kepalanya. Ia mengangkat wajahnya dan melihat seorang lelaki tua berjubah putih berdiri di sampingnya. Tatapan lelaki itu lembut namun tegas, penuh kasih sekaligus peringatan. "Kesombonganmu telah menutup hatimu dari hidayahnya," ujar lelaki tua itu dengan suara yang dalam dan berwibawa. Farhan terdiam, merasakan kata-kata itu menembus hatinya. Namun, Allah Maha Pengampun bagi hamba yang sungguh-sungguh bertaubat, lanjut lelaki itu sambil meletakkan tangannya di kepala Farhan. Sejenak, Farhan merasakan kedamaian yang luar biasa. Untuk pertama kalinya sejak kutukan itu terjadi, ia merasakan secercah harapan. Harapan untuk diampuni, harapan untuk kembali menjadi manusia. Tatapan lembut lelaki tua berjubah putih itu menembus hati Farhan yang penuh penyesalan. Dalam wujud kuda yang tak berdaya, Farhan menundukkan kepalanya, merasakan sentuhan tangan yang hangat di ubun-ubunnya. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ketenangan yang menyelimuti kegelisahan jiwanya. Sesungguhnya Allah menerima taubat hambanya yang benar-benar menyesal. Suara lelaki tua itu terdengar lembut, namun penuh wibawa. Kata-kata itu menusuk relung hati Farhan, membuat air matanya mengalir semakin deras. Ia ingin berbicara, ingin mengakui semua dosa dan kesombongannya, tapi yang keluar dari mulutnya hanyalah ringkikan lirih penuh kepiluan. Dalam hatinya, ia terus memohon ampun, berharap Allah masih memberinya kesempatan untuk berubah. Suasana di pelataran Masjidil Haram semakin hening, seakan waktu berhenti. Hanya ada Farhan dan lelaki tua yang berdiri tegak di sampingnya. Farhan merasakan kehangatan yang mengalir dari tangan lelaki itu, menyebar ke seluruh tubuh kudanya yang kaku. Tubuhnya mulai gemetar, bukan karena ketakutan, tetapi karena rasa haru dan syukur yang mendalam. Cahaya putih perlahan muncul dari tangan lelaki itu, menyelimuti tubuh Farhan dengan kelembutan yang tak terlukiskan. "Bertaubatlah dengan sepenuh hati, dan jangan ulangi kesombonganmu," ucap lelaki tua itu dengan penuh kasih sayang. Kata-kata itu bergema dalam pikiran Farhan, membuat hatinya tersungkur dalam ketundukan yang tulus. Perlahan, cahaya itu semakin terang hingga membuat Farhan harus memejamkan matanya. Ia merasakan tubuh kudanya mengecil, kakinya yang kuat berubah bentuk, dan bulu-bulu di tubuhnya perlahan menghilang. Nyeri yang tak tertahankan menjalar di sekujur tubuhnya, namun ia tetap pasrah. Dalam rasa sakit yang luar biasa itu, Farhan terus memohon ampun, berharap kutukan ini berakhir dengan keikhlasan hatinya. Saat cahaya mulai meredup, Farhan membuka matanya dan melihat kedua tangannya yang kembali seperti semula, tangan manusia. Ia tersungkur lemas di atas marmer putih, menangis terseduh-seduh dalam sujud panjang. Ketika ia mengangkat kepalanya, lelaki tua itu sudah menghilang, meninggalkan aroma kesucian yang menenangkan. Farhan menyadari bahwa ia baru saja menerima pelajaran paling berharga dalam hidupnya. Kesombongan hanyalah jalan menuju kehancuran. Farhan masih terduduk lemas di lantai marmer putih. Tubuhnya yang kini kembali menjadi manusia terasa lemah tak berdaya. Ia meraba wajah dan tubuhnya dengan gemetar, tak percaya bahwa kutukan itu benar-benar telah hilang. Air matanya tak terbendung, mengalir deras membasahi pipinya. Ia mengangkat kedua tangannya, memandangi jari-jarinya yang kembali seperti semula. "Ya Allah, terima kasih atas ampunanmu," suaranya bergetar, menggema dalam kesunyian malam. Tubuhnya merosot lemas, bersujud dalam-dalam di hadapan Ka'bah yang agung. Dalam sujud panjang itu, Farhan merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Tak ada lagi kesombongan, tak ada lagi keangkuhan, hanya ada rasa syukur dan penyesalan yang tulus. Namun, saat ia bangkit dari sujudnya, pandangannya kabur oleh air mata. Ia mencari-cari sosok lelaki tua berjubah putih yang telah menyelamatkannya,
namun tak terlihat sedikit pun jejaknya. Farhan bangkit dengan tubuh gemetar, berjalan terlatih-tatih di sekitar pelataran Masjidil Haram. Di mana beliau, gumamnya lirih, hatinya diliputi rasa penasaran sekaligus kekaguman. Ia bertanya pada beberapa jemaah yang kebetulan melintas, namun tak seorang pun mengaku melihat lelaki tua itu. Seakan lelaki tersebut hadir hanya untuknya, membawa pesan ilahi yang penuh peringatan. Farhan semakin yakin bahwa sosok itu bukanlah manusia biasa, melainkan utusan yang dihadirkan Allah untuk menyadarkannya dari kesombongan dan kelalaiannya. Di tengah pencariannya yang putus asa, Farhan berhenti dan tertegun menatap Ka'bah. Ia tersadar bahwa pencariannya tak lagi penting, karena pesan yang disampaikan sudah jelas. Hatinya tersentuh oleh kebesaran Allah yang masih memberinya kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Ia menghapus air matanya dan berdiri tegak, meski tubuhnya masih lemas. Ya Allah, hamba berjanji akan berubah. Hamba berjanji akan memperbaiki segala dosa dan kesombongan yang pernah hamba lakukan. Doa itu mengalir lirih, namun penuh ketulusan. Dengan langkah gontai namun penuh keyakinan, Farhan kembali melanjutkan tawaf yang sempat terhenti. Ia menyadari bahwa ibadah ini bukan sekadar ritual, melainkan perjalanan spiritual untuk menghapus kesombongan dan menyucikan hati. Langkah demi langkah ia melangkah, air matanya tak henti mengalir dalam zikir dan istighfar yang menggetarkan jiwa. Setelah selesai melaksanakan tawaf, Farhan berjalan perlahan meninggalkan pelataran Masjidil Haram dengan hati yang penuh syukur dan kerendahan diri. Namun, langkahnya terhenti ketika mendengar suara ejekan dari sekelompok orang yang berdiri tak jauh darinya. Mereka adalah rombongan jemaah yang sempat melihat Farhan dalam wujud kuda. Salah seorang dari mereka menunjuk ke arahnya sambil tertawa sinis. Itu dia orang yang kesurupan sampai berlagak jadi kuda. Betapa malunya, suara tawa mereka bergema di telinganya, menusuk harga dirinya yang baru saja dipulihkan. Wajah Farhan memerah, namun ia menggigit bibir, menahan amarah yang hampir meledak. Ia teringat kembali pesan lelaki tua berjubah putih tentang kesombongan dan ketulusan taubat. Dengan napas bergetar, Farhan menundukkan kepalanya, memilih mengabaikan hinaan tersebut. Astagfirullah, ujian ini belum berakhir, bisiknya dalam hati, berusaha menenangkan gejolak emosinya. Ia terus berjalan, mencoba menjauh dari suara-suara ejekan itu. Namun, kata-kata mereka terus terngiang di benaknya, membangkitkan rasa malu dan perasaan terhina. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan bagaimana sakitnya dipermalukan di depan orang banyak. Sebelumnya, ia selalu menjadi sosok yang dihormati karena kekayaannya. Tapi kini, semua pujian dan kehormatan itu lenyap seketika, digantikan oleh cemoohan yang menyakitkan. Air matanya kembali mengalir, bukan karena hinaan itu, tetapi karena ia menyadari betapa rendahnya hatinya di hadapan Allah. Farhan berhenti di salah satu sudut Masjidil Haram yang sepi, bersandar pada tiang sambil menyeka air matanya. Ia menyadari bahwa ini adalah ujian keikhlasan yang sebenarnya. Apakah ia benar-benar bertaubat dengan tulus? Apakah ia sanggup menerima kehinaan ini tanpa dendam dan amarah? Pertanyaan-pertanyaan itu terus bergema dalam hatinya. Ia menghela napas panjang, menguatkan dirinya untuk bersabar dan tetap rendah hati. Ya Allah, jika ini adalah caramu untuk membersihkan hatiku dari kesombongan, maka hamba ikhlas menerimanya. Doanya lirih, penuh ketundukan. Perlahan, ketenangan mulai meresap ke dalam jiwanya. Ia sadar, hinaan manusia tak lagi penting. Yang terpenting adalah keridaan Allah dan kesungguhannya dalam memperbaiki diri. Dengan tekad yang bulat, Farhan melangkah pergi, meninggalkan hinaan di belakang, menuju pengampunan yang sejati. Setelah melewati ejekan yang menyakitkan, Farhan mencoba fokus pada ibadah-ibadah haji lainnya. Namun, cobaan seakan belum ingin menjauh darinya. Ketika ia sedang duduk merenung di pelataran Masjidil Haram, tiba-tiba ia mendengar suara yang tak asing. "Farhan, kau di sini rupanya." Itu suara Hakim, sahabat sekaligus saingannya dalam bisnis. Hakim datang dengan rombongan besar, berpakaian mewah dan dikelilingi banyak pengikut. Dengan senyum sinis, Hakim mendekat dan berkata, "Ku dengar kau membuat kehebohan saat tawaf. Sampai berlagak jadi kuda. Oh, betapa malunya keluarga besarmu."
Tawanya terdengar nyaring, diikuti cemoohan rombongannya. Farhan menahan napas, berusaha meredam amarah yang mulai membara di dadanya. Dalam hatinya, ia memohon kekuatan kepada Allah agar tidak terjerumus dalam kesombongan dan dendam yang pernah menguasai hidupnya. Hakim terus mengejek tanpa henti, mengungkit masa lalu Farhan yang selalu menyombongkan kekayaannya. Jadi ini balasan bagi si sombong yang selalu merendahkan orang lain. Sungguh pantas. Kata-kata itu menghujam hati Farhan, membuat darahnya mendidih. Ia ingin membalas, ingin menunjukkan bahwa ia masih memiliki kekuatan dan kehormatan. Namun, bayangan lelaki tua berjubah putih kembali muncul dalam pikirannya, mengingatkannya akan pelajaran berharga tentang kesombongan dan ketulusan taubat. Farhan mengepalkan tangan, menundukkan kepalanya dalam-dalam, berusaha meredam egonya yang terluka. Ya Allah, ini adalah ujianmu. Berikanlah hamba kekuatan untuk bersabar. Doanya lirih, penuh ketulusan. Melihat Farhan diam tak membalas, Hakim semakin menjadi-jadi. Lihatlah si pengecut ini, bahkan tak berani membela diri. Kau benar-benar sudah jatuh, Farhan, ejeknya sambil tertawa keras. Namun, Farhan tetap tak bergeming. Ia memilih diam, menahan semua hinaan dengan hati yang ikhlas. Ia menyadari bahwa harga dirinya tak lagi ditentukan oleh pandangan manusia, melainkan oleh penilaian Allah semata. Astagfirullah, aku tak mau terjatuh dalam kesombongan lagi, bisiknya dalam hati. Dengan langkah tegas, Farhan berbalik dan meninggalkan Hakim yang masih tertawa terbahak-bahak. Meski air matanya mengalir karena rasa sakit dan hinaan yang diterimanya, Farhan tetap melangkah dengan kepala tegak. Ia tahu, ini adalah cobaan terakhir untuk menguji keteguhan taubatnya, dan ia memilih untuk lulus dari ujian ini dengan kesabaran dan ketulusan. Setelah semua hinaan dan cemoohan yang diterimanya, Farhan berjalan menuju Raudah, tempat yang diyakini sebagai taman surga di Masjid Nabawi. Di sana, ia bersujud dalam-dalam, air matanya jatuh tak terbendung. Ia menangis sejadi-jadinya, mengakui segala dosa dan kesombongan yang pernah memenuhi hatinya. Ya Allah, hamba datang kepadamu dalam keadaan hina dan tak berdaya. Ampunilah segala dosa-dosa hamba, bersihkanlah hati hamba dari kesombongan yang selama ini membutakan. Suaranya bergetar, penuh penyesalan yang tulus. Ia merasa kecil dan tak berarti di hadapan kebesaran Allah. Semua kebanggaan akan harta dan kekuasaan lenyap begitu saja. Dalam tangis dan sujud yang panjang, Farhan merasakan kehangatan lembut menyelimuti hatinya. Seolah ada cahaya yang menerangi kegelapan jiwanya. Tubuhnya gemetar saat menyadari bahwa untuk pertama kalinya dalam hidup, ia benar-benar berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Ia mengikhlaskan semua hinaan, kehilangan harga diri, dan kehormatan duniawi. Hanya ridha Allah yang ia cari. Perlahan, rasa damai meresap ke dalam jiwanya, menggantikan amarah dan dendam yang sebelumnya menguasai. Saat bangkit dari sujudnya, wajah Farhan terlihat bersinar, hatinya terasa ringan, seperti beban berat yang selama ini mengikatnya telah terlepas. Ketika ia berjalan keluar dari Masjid Nabawi, tiba-tiba ia bertemu dengan Hakim yang tampak terkejut melihat ketenangan di wajah Farhan. "Kau tidak marah padaku?" tanya Hakim dengan nada ragu. Farhan tersenyum lembut. "Aku sudah memaafkanmu, seperti aku berharap Allah mengampuni dosa-dosaku." Jawabannya membuat Hakim terdiam, matanya membelalak tak percaya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Farhan melangkah pergi dengan hati yang penuh keikhlasan. Ia menyadari bahwa perjalanan hajinya bukan sekadar ritual, melainkan perjalanan spiritual untuk menemukan kembali kemurnian hati. Dengan penuh syukur, Farhan merasa dirinya telah lahir kembali sebagai manusia yang lebih rendah hati dan berserah diri kepada Allah.